Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi presentasi yang kami bawakan. Yang mana pertanyaannya yaitu 1. Jelaskan apa itu nilai spiritual global dan kemukakan contohnya. Yang kedua, apa yang terjadi bila seseorang subjek belum mengetahui kemampuan hard skill dan soft skill. Yang ketiga, apa makna dari belajar bukanlah sekadar mendengar dan melihat. Berikan penjelasannya. Yang keempat terakhir, jelaskan dari implikasi dari learning to do, dari maksud implikasi tersebut. Itulah beberapa pertanyaannya. Saya persilahkan kepada perwakilan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ruslan Kadir, yaitu jelaskan apa itu nilai spiritual global dan kemukakan contohnya. Jadi, nilai spiritual adalah sifat yang menjadi dasar kepribadian manusia atau nilai akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya itu seperti melakukan kegiatan yang mengandung hal-hal positif, seperti rajin beribadah dan sebagainya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Bahtiar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Nur Alifia Kasmirianiar. Adapun pertanyaannya, apa yang terjadi jika seseorang belum mengetahui kemampuan hard skill dan soft skill? Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwa kemampuan hard skill adalah keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Nah, di mana setiap pekerjaan itu membutuhkan hard skill yang berbeda-beda. Misalnya pekerjaan marketing, maka yang dibutuhkan itu seseorang yang memiliki skill marketing yang baik. Ataupun contoh lain yang bisa kita ambil dalam bidang pendidikan, tentunya dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki atau yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, soft skill adalah kemampuan umum yang dimiliki seseorang yang dibutuhkan dalam pekerjaan, di mana kemampuan soft skill ini secara umum dibutuhkan dalam setiap pekerjaan tanpa terbatas pada bidang pekerjaan apapun. Misalnya keterampilan dalam berkomunikasi, manajemen waktu, motivasi, kecerdasan emosional, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seseorang belum mengetahui kemampuan hard skill dan soft skill? Jika seseorang belum mengetahui kemampuan hard skill dan soft skill, maka otomatis dia tidak bisa membedakan kemampuan yang ada pada dirinya, apakah kemampuan yang ia miliki itu kemampuan hard skill atau kemampuan soft skill. Di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemampuan hard skill itu kemampuan pada satu bidang tertentu, sementara kemampuan soft skill merupakan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hafida, yaitu apa makna dari belajar bukanlah sekadar mendengar dan melihat. Berikan penjelasannya. Makna dari belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat, yaitu implementasi dari belajar itu sendiri tidak hanya dilakukan dengan cara mendengarkan atau melihat berbagai informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan melalui berbagai media, tetapi juga harus dilakukan secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari atau terjun secara langsung, yaitu dengan melakukan sebuah aktivitas yang tujuan akhirnya untuk menguasai kompetensi dan memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutmainnah, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan implikasi dari learning to do dalam pendidikan dan maksud implikasi tersebut. Sebelum saya menjelaskan implikasi learning to do terhadap pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai learning to do itu sendiri. Learning to do di sini berarti belajar untuk melakukan atau berkarya, di mana dalam hal ini
dapat diartikan bahwa apa-apa yang kita pelajari juga harus dapat kita implementasikan atau dapat kita lakukan. Dan kita jadikan sesuatu yang dapat membantu kehidupan kita atau bahkan menunjang kehidupan kita tersebut. Maksudnya di sini, apa-apa yang kita pelajari, kita harus senantiasa langsung melakukan atau mempraktikannya dalam kehidupan sehingga menghasilkan sebuah karya. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa implikasi dari learning to do terhadap pendidikan yaitu menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Maksudnya di sini, kita belajar untuk menerapkan ilmu yang kita dapat. Bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dan berbagai situasi dan kondisi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Hard skill dan soft skill di sini sangat penting dibutuhkan dalam dunia pendidikan karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyediaan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh dan terampil dan siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Peserta didik sebagai hasil dari produk pendidikan memang harus dituntut memiliki kemampuan hard skill dan soft skill tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai implikasi dari learning to do terhadap pendidikan. Ya, itulah tadi jawaban yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.